Tia adalah seorang siswi SMA di Pasuruan yang sangat mencintai seni tari. Sejak kelas 10, ia aktif mengikuti ekstrakurikuler tari di sekolahnya dan terus berlatih keras untuk mengasah kemampuannya. Ketekunan dan semangatnya dalam belajar gerakan tari semakin hari semakin membuahkan hasil. Dan Tia pun semakin percaya diri dengan kemampuannya. Sebentar lagi, sekolahnya akan mengadakan acara besar yang melibatkan seluruh siswa dan guru. Ekskul tari, tempat Tia mengembangkan bakatnya, akan tampil di acara tersebut, menampilkan hasil latihan mereka di hadapan seluruh warga sekolah. Tia merasa antusias sekaligus gugup, karena ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan hasil kerja kerasnya. Dia bertekad memberikan penampilan terbaik agar bisa membuat bangga dirinya, teman-teman, dan sekolahnya. Mengetahui bahwa hanya ada satu posisi penari utama, Tia semakin termotivasi untuk berlatih lebih keras dari sebelumnya. Setiap sore sepulang sekolah, dia memutuskan untuk diam-diam kembali ke ruangan kesenian. Meskipun waktu sudah menunjukkan sore yang hampir gelap, di ruang yang sepi itu, dia berlatih gerakan-gerakan tarian yang sudah disiapkan, mengulanginya berulang-ulang hingga ia merasa yakin dengan setiap langkah. Dia tahu bahwa untuk meraih posisi penari utama, dia harus lebih dari sekedar menguasai gerakan dasar. Latihan ekstra ini di luar jam pelajaran adalah kunci untuk membuktikan dedikasinya. Walaupun terkadang rasa lelah datang menghampirinya, Tia tidak membiarkan hal itu menghalangi semangatnya. Ia terus memotivasi dirinya dengan impian untuk tampil memukau di acara besar itu, berharap bisa menjadi penari utama yang selama ini ia impikan. Dengan setiap gerakan yang semakin sempurna, Tia merasa langkahnya menuju impian semakin dekat. Hari itu, Tia kembali berlatih di ruang kesenian dengan penuh konsentrasi. Ia begitu fokus pada setiap gerakan tubuh dan ekspresi wajah yang harus disesuaikan dengan ritme musik. Setiap langkah dan posisi ia ulangi berkali-kali untuk memastikan semuanya sempurna. Waktu berlalu begitu cepat tanpa disadari, dan ketika Tia akhirnya menoleh keluar jendela, ia terkejut melihat langit sudah mulai gelap. Pukul 5:30 sore, cahaya matahari yang tersisa hanya menyinari sedikit bagian ruangan kesenian itu, menciptakan suasana yang semakin sunyi dan tenang. Ruangan yang biasanya ramai dengan suara musik dan tawa teman-teman kini terasa hening. Hanya terdengar suara desa nafas Tia yang terkadang terengah-engah karena kelelahan. Di tengah kesunyian itu, suasana ruang kesenian sedikit terasa menyeramkan, dengan bayangan-bayangan yang mulai memanjang di dinding. Namun, Tia tidak memedulikannya. Bagi Tia, fokus pada tarian adalah hal yang jauh lebih penting. Rasa takut dan kesendirian tidak mampu menghalangi semangatnya. Ia tahu latihan yang ia jalani saat ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju impiannya, dan ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan tekad yang semakin kuat, Tia melanjutkan latihannya, membiarkan segala rasa takut dan lelah menghilang seiring dengan gerakan tarian yang semakin lancar. Saat Tia sedang fokus pada gerakan tari yang ia latih, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan di lorong depan ruang kesenian. Suara itu cukup jelas di telinganya, menggema perlahan di keheningan malam yang mulai menyelimuti ruang tersebut. Tia berhenti sejenak, terkejut, dan menoleh ke arah pintu yang mengarah ke lorong. Namun, tak ada seorang pun di sana. Lorong itu kosong, gelap dan sunyi. Tia mencoba menenangkan diri dan berpikir, mungkin itu suara guru atau petugas sekolah yang sedang berkeliling mengecek ruangan.
tak ada yang aneh, pikirnya. Meskipun rasa penasaran sempat terlintas, ia memilih untuk tidak terlalu memikirkan suara itu. Ia kembali memusatkan perhatian pada tarian yang sedang ia latih. Dia melanjutkan gerakan-gerakan tariannya dengan penuh semangat, berusaha mengabaikan perasaan yang mulai sedikit canggung. Ia tahu latihan adalah hal yang lebih penting daripada rasa takut yang bisa mengganggu fokusnya. Dia selalu berlatih di depan cermin besar di ruang kesenian, memanfaatkan refleksi untuk memperhatikan setiap detail gerakan tariannya. Namun, malam itu ada sesuatu yang terasa janggal. Ketika ia menari menghadap cermin, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang tidak biasa di baliknya. Bayangan samar-samar seseorang berdiri di depan pojok ruangan, mengenakan pakaian penari yang tampak seperti siluet, seolah-olah sedang mengamati dirinya. Jantung Tia berdegup kencang. Detakan itu terdengar begitu jelas di telinganya. Tanpa berpikir panjang, ia segera berbalik, berharap itu hanya ilusi atau bayangan dari cermin. Namun, saat ia melihat ke sekeliling ruangan, tidak ada siapapun di sana. Ruangan itu kosong dan sunyi, hanya ada dirinya yang terpantul dalam cermin. Perasaan aneh dan takut mulai merayapi dirinya. Tapi Tia mencoba menenangkan diri. Ia mengalihkan pandangannya ke cermin dan berusaha fokus pada latihan, meskipun rasa cemas masih terasa menggelayuti. Tia tahu ia harus melanjutkan latihan ini untuk meraih impiannya. Tetapi entah mengapa, malam itu ruangan kesenian terasa lebih sepi dan penuh misteri daripada biasanya. Tepat saat dia berniat mengakhiri latihannya, tiba-tiba lampu di ruang kesenian padam. Ruangan yang semula terang dan hangat kini berubah menjadi gelap gulita, menyelimuti Tia dalam kegelapan yang pekat. Hanya ada suara angin yang berdesir pelan dari jendela yang sedikit terbuka, menambah kesunyian yang mengerikan. Jantung Tia berdetak kencang, terasa seperti hendak melompat keluar dari dadanya. Setiap detik terasa begitu panjang dan bulu kuduknya meremang. Ia bisa merasakan udara dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Tia mencoba untuk tetap tenang, berpikir bahwa mungkin ini hanya pemadaman listrik biasa. Namun rasa takut mulai menguasai dirinya. Di tengah kegelapan itu, ia mendengar suara langkah kaki yang sangat pelan, seolah-olah seseorang sedang mendekat. Tia menahan nafas, mencoba mencari tahu sumber suara itu. Namun hanya ada hening yang terasa semakin mencekam. Ia merasakan sesuatu yang tak biasa, seolah ada sesuatu atau seseorang yang mengawasi dari kegelapan yang menyelimuti ruang kesenian. Tanpa pikir panjang, Tia segera menuju ke pintu dan membuka sedikit jendela, berusaha mencari cahaya di luar. Ia merasa harus segera keluar dari ruang yang terasa semakin menekan ini. Tetapi langkahnya terhenti sejenak. Entah mengapa, ia merasa bahwa kegelapan di sekitar ruang itu bukan hanya sekedar kekosongan, malahan ada sesuatu yang lain. Dia melangkah terburu-buru menuju lorong sekolah, berusaha keluar dari ruang kesenian yang kini terasa semakin menakutkan. Namun tepat saat ia melewati lorong, tiba-tiba terdengar suara bisikan yang sangat pelan namun jelas di telinganya. Suara itu terdengar aneh, tidak familiar, dan bergema seperti datang dari kedalaman ruang yang tak terlihat. Bisikan itu terdengar seolah memanggil namanya, namun dengan nada yang tidak wajar, seperti suara seseorang yang jauh namun tetap begitu dekat. Jantung Tia semakin berdetak kencang, dan rasa takut yang menggerayangi tubuhnya semakin kuat. Bisikan itu terus bergema di telinganya, semakin lama semakin jelas, seolah menggoda dan menyelimuti pikirannya. Tanpa pikir panjang, ketakutan mengambil alih dan Tia pun berlari dengan cepat. Kaki-kakinya melangkah terburu-buru di lorong yang semakin sunyi. Ia tidak berani menoleh ke belakang meskipun rasa ingin tahu terus menggigitnya. Setiap langkahnya semakin cepat.
Tubuhnya terasa terengah-engah, namun dia tahu ia harus pergi dari sana. Ia berlari secepat mungkin, berusaha mengabaikan suara bisikan yang kini hanya tinggal gema di kepalanya. Berharap bisa menjauh dari segala yang tak terjelaskan dan menakutkan itu. Begitulah secercah misteri kali ini. Apabila kalian penasaran dengan cerita lainnya, ikuti terus perjalanan Bumantara. Untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor atau kejanggalan lainnya, kalian bisa kirim cerita kalian ke email okirafli09@gmail.com. Nanti saya akan bacakan di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Di balik cahaya selalu ada misteri. Sampai jumpa di secercah misteri berikut.